2735. Disilakan. Dan kepada NPP 2830. NPP 2830 supaya bersiap-siap di tempat yang telah disediakan. Tolong bisa dibuka. Muyasara, peserta Musabaqah Tilawatil Quran asal Labuan Batu Utara memilih mengundurkan diri karena diminta oleh panitia untuk membuka cadar. Panitia menyatakan membuka cadar saat membaca Al-Quran merupakan peraturan nasional yang telah ditetapkan sejak tahun lalu. Meski telah mendapatkan penjelasan, peserta itu memilih tetap untuk memakai cadar sambil meninggalkan tempat acara. Bagaimana sebenarnya aturan penggunaan cadar di Indonesia? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama yang juga Sekretaris Umum LPTQ Nasional Bapak Ahmad Juraidi, kemudian ada Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Tengku Zulkarnain, pendiri Nikop Squad Indadari Midrayanti, Ketua Dewan Hakim MTQ ke-37 Provinsi Sumatera Utara Muhammad Yusuf Rekso, dan Abdul Rahman Ali merupakan keluarga dari Muyasarah peserta MTQ yang mengundurkan diri. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terlebih dahulu kita ingin ke Ketua Dewan Hakim MTQ ke-37 Provinsi Sumatera Utara Bapak Muhammad Yusuf Rekso. Pak Muhammad Yusuf Rekso, ini kan videonya sudah viral di media sosial. Apa penjelasan dari Ketua Dewan Hakim Pak melihat kompetisi yang diselenggarakan di tebing tinggi Sumatera Utara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami ingin menjelaskan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara khususnya, mungkin juga di Indonesia pada umumnya, bahwa pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Tebing Tinggi, kita tidak ada membuat pelarangan. Sekali lagi, kita tidak membuat pelarangan bagi peserta yang memakai cadar untuk tampil pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran yang kita selenggarakan pada tahun ini. Itu yang ingin kami tegaskan sekali lagi, bahwa kita tidak ada pelarangan, tidak membuat larangan bagi setiap peserta yang memakai cadar untuk tampil pada kegiatan Musabaqah kali ini, tahun ini. Namun barangkali perlu kami jelaskan bahwa kadangkala penggunaan atau pemakaian cadar ini ada yang disalahgunakan, yaitu orang yang tampil tidaklah orang yang seharusnya atau sesungguhnya tampil yang terdaftar pada file LPTQ Sumatera Utara, begitu juga pada yang ada pada Dewan Hakim. Oleh sebab itu, untuk memastikan itu,
maka setiap peserta yang memakai cadar itu harus terlebih dahulu dibuka cadarnya pada satu tempat yang terlindung yang akan diperiksa oleh Dewan Hakim Wanita dan kemudian disesuaikan dengan file foto yang ada pada Dewan Hakim. Apakah memang peserta tersebut adalah benar-benar peserta yang akan mengikuti kegiatan musabaqah itu, untuk tidak terjadi penyalahgunaan pemakaian cadar. Kemudian juga ini juga untuk mengantisipasi agar peserta itu betul-betul tidak menggunakan alat elektronik lainnya, seperti misalnya ya. Pak Yusuf, ini letak kesalahpahamannya di mana? Apakah sebelumnya peserta tidak diperjelaskan bahwa tidak perlu menggunakan cadar, padahal dari awal ketika mendaftar sudah menggunakan cadar? Ya, jadi itu sebelum kegiatan musabaqah berlangsung, itu ada pertemuan antara LPTQ Sumatera Utara dengan seluruh ofisial kafilah menjelaskan tentang tata tertib aturan-aturan yang harus dipedomani, dipatuhi oleh setiap peserta yang akan bermusabaqah. Jadi itu sudah disampaikan semua tentang ketentuan-ketentuan itu. Sudah ada pertemuan dengan para ofisial dari masing-masing kafilah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Pak Yusuf, pernyataan Anda cukup berbeda dengan video yang tadi sudah kami tampilkan. Jelas-jelas di video tersebut ada pernyataan keluar akan didiskualifikasi jika tetap menggunakan cadar, disuruh mengundurkan diri kalau tetap menggunakan cadar. Beda tadi, kata Pak Yusuf kan tidak boleh melarang, tidak melarang sama sekali. Tapi video yang sudah terlanjur beredar, itu Pak hasilnya Pak. Faktanya seperti itu Pak. Ya, itulah yang terjadi miskomunikasi antara Dewan Hakim, Majelis Hakim, dengan para peserta pada saat itu. Jadi sebenarnya yang terjadi itu hanya adalah masalah miskomunikasi. Komunikasi yang mungkin tidak pas, tidak tepat, sehingga terjadi hal yang seperti itu. Baik, Ustadz Tengku Zulkarnain, Pak Kiai sejauh ini melihat kejadian ini seperti apa? Di sini ada keteledoran ya, bukan miskomunikasi. Mana miskomunikasi? Udah jelas-jelas dia sudah duduk di panggung. Artinya kan peraturan panitia sudah dia laksanakan, sudah diperiksa oleh Dewan Juri Perempuan. Tidak ada alat elektronik seperti yang dikatakan Pak Yusuf. Artinya dia clear, dia bersih. Dia bisa naik panggung. Ketika dia naik panggung tiba-tiba tidak boleh melaksanakan tugasnya dengan mengatakan pada tahun lalu sudah ditetapkan di Pontianak, dilarang menurut peraturan peserta-peserta ini memakai cadar. Jelas-jelas kok telinga kita semua mendengar. Jangan begitu. Itu kan merugikan peserta namanya. Tidak boleh ada peraturan apapun di Republik ini kalau melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Itu harus ditangkap betul-betul. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Di dalam syariat Islam, madhab Syafi'i khususnya, menutup seluruh tubuh termasuk muka, wajib menurut Imam Suyuti dan kawan-kawan. Sunat menurut Imam Nawawi dan yang lain-lainnya dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, berarti kan sunat atau wajib. Nah, kalau dia menganggap dirinya wajib bercadar, dia wajib dilindungi menurut Undang-Undang Dasar 45. Kalau peraturan ada melarang, peraturan yang harus copot. Bukan wanita ini dirugikan karena dia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Tiap-tiap warga negara menjamin. Nah, kata Pak Yusuf tadi, panitia Sumatera Utara tidak ada melarang. Kenapa Dewan Juri menyuruh turun? Katanya ada aturan nasional. Nah, kalau begitu kan sebentar aja diskor. Sebentar diskor, panitia dengan juri ketemu, anak itu suruh naik, selesai kan. Teknis kecil ini, teknis. Jangan gara-gara teknis, wakil daripada kabupaten kota terzalimi. Dan yang paling menyedihkan anak muda kita, generasi muda kita, bisa patah semangat, patah hati ini. Masa mau MTQ membawa syariat agamanya nggak boleh. Kalau peserta MTQ itu perempuan pakai rok pendek naik dilarang, oke, karena melanggar syariat Islam. Tapi kalau dia pakai cadar tidak melanggar syariat Islam.
tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kok dia diturunkan, didiskualifikasi? Ini merugikan pribadi, Pak Kiai. merugikan kabupaten kota, dan merugikan umat Islam.